Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang negara-negara ASEAN. Tahukah kamu apa itu negara-negara ASEAN? Apa itu? ASEAN atau yang biasa disebut dengan Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Kapan sih ASEAN itu berdiri? Kamu tahu gak? ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara mana saja sih yang termasuk dalam ASEAN? Yang pertama adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos. Kemudian ada Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Seiring berjalannya waktu, hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan. Contohnya dalam kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dan melakukan kerjasama antar negara maupun dunia internasional. Faktor pendorong kerjasama. Faktor pendorong kerjasama dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambat kerjasama. Yang pertama ada perbedaan ideologi. Yang kedua ada konflik dan peperangan. Yang ketiga kebijakan protektif. Dan yang keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang beriringan dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan apa aja sih? Yang pertama kebutuhan sosial, kemudian kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi, dan kebutuhan bidang lainnya. Maka dari itu, terkadang menimbulkan suatu permasalahan dari keinginan masing-masing negara agar mendapatkan dan mewujudkan kepentingannya sendiri. Nah, maka dari itu muncullah organisasi internasional yang sengaja dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Setiap negara anggota ASEAN diminta untuk berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD. Contoh kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama, pengembangan sumber daya. Yang kedua, program peningkatan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan budaya dan seni. Yang keempat, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau yang biasa disebut dengan ATA. Yang kelima, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara. Contoh bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan yaitu ada yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana.
Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Dan yang terakhir, pertemuan para menteri pertahanan. Bidang kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama di bidang bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan harus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Tahukah kalian, pada tahun 2015, para pemimpin ASEAN membentuk pasar tunggal yang disebut MEA dengan kepanjangan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian, secara bertahap, MEA dapat menjadi peluang suatu negara untuk menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara tetangga loh. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Pada tahun 2015, para pengungsi dari Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Mereka mengungsi dengan menggunakan perahu. Perahu ini dikenal dengan sebagai sebutan manusia perahu. Jadi ya, pada saat itu negara ASEAN menghimbau seluruh negara anggotanya untuk menerima sementara para manusia perahu atas pertimbangan kemanusiaan loh. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara ASEAN. Kebudayaan merupakan salah satu pilar utama loh di antara 3 pilar ASEAN lainnya. Dengan adanya perkembangan dan perubahan, maka dari itu negara ASEAN memiliki kegiatan yang dilakukan bersama. Yang pertama, terdapat Festival Budaya yang telah digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat pada tanggal 29 Juni 2013. Yang kedua, ada Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini sudah berlangsung pada tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Kabupaten Siak. Yang ketiga, ada industri musik. Industri musik ini sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Tahu nggak sih kalian kalau perubahan antar ruang dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan politik loh? Aku kasih tahu contohnya. Yang pertama, ada sengketa perbatasan wilayah. Jadi, masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara. Kasusnya seperti di Pulau Natuna, kasus di Pulau Sipadan, dan Ligitan. Yang kedua, ada pekerja migran. Nah, untuk pekerja migran ini ternyata laju perkembangannya pesat loh, sehingga dengan banyaknya pekerja migran sampai harus memerlukan aturan perlindungan, hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara asal dan negara tujuan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Mutu pendidikan di negara ASEAN mengalami ketimpangan sehingga menjadi kendala besar loh teman-teman. Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikannya. Contohnya, dalam meningkatkan mutu pendidik, baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi, pendidikan, peningkatan gaji, dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional.
Sekian video materi dari kami, selamat belajar.